Kejadian pasal 4 dimulai dengan korban yang dibuat oleh kedua anak tersebut, yaitu Kain dan Habel. Tetapi persembahan Habel jauh lebih berkenan daripada persembahannya Kain. Sebab yang membedakan bukan perintah, tetapi adalah pewahyuan. Karena Habel melihat programnya Allah. Habel tahu bahwa kejatuhan oleh binatang punya darah, maka korban yang harus dia persembahkan di atas mezbah juga harus darah. Haleluya. Dan dia adalah seorang peternak, amen. Tetapi Kain adalah seorang petani, peladang. Dan Kain mempersembahkan di atas mezbahnya warna-warni, bunga-bunga, buah-buahan yang terbaik, hasil ladang yang terbaik, dan tercium bau wangi dan semarak di situ, amin, dan harum di situ. Tetapi mezbah korbannya Habel tercium anyir darah. Hanya merah yang menjadi warna utama di mezbahnya Habel. Oh, tetapi itu justru menyenangkan Tuhan. Karena Kain dengan intelektualnya berusaha untuk merubah kutuk menjadi berkat. Karena Tuhan sudah mengutuk tanah, tapi Kain ingin membuktikan bahwa apa yang dikutuk bisa menjadi berkat. Itu menyalahi firman Tuhan. Itu namanya berandai-andai. Itu namanya menafsirkan firman Tuhan. No way, dengan penafsiran pribadi. Tetapi Habel tidak memiliki penafsirannya sendiri. Dia melihat programnya Allah. Harus darah. Karena dia sedang menubuatkan akan tampilnya sang anak domba Allah yang akan menumpahkan darah untuk penebusan dan keselamatan bagi mempelai wanitanya. Haleluya. Habel memandang jauh kepada salib yang akan datang, sebab dia tahu ada firman Tuhan yang mengatakan keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Amin. Kain adalah anak ular, makanya dia nggak terima dengan nas tersebut. Amin. Kain adalah anak si ular, bukan anak Adam. Apakah Kain tidak tahu ayat tersebut? Dia tahu ayat itu karena orang tuanya menceritakan peristiwa kejatuhan kepada anak-anaknya. Lihat si ular. Lihat ular. Apakah dia tidak tahu nas Kejadian 2 ayat 17 tentang larangan Tuhan supaya tidak memakan buah pohon pengetahuan? Ular tahu. Karena di dalam dia adalah setan, Lucifer sendiri. Oh brother. Dan siapa yang di dalam Kain selain daripada roh setan sendiri? Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan untuk membuktikan bahwa di dalam Kain adalah roh setan, Tuhan ingin tunjukkan seluruh atribut bapaknya, yaitu setan. Seluruh atribut akan ular yang adalah binatang di dalam darahnya Kain. Tuhan ingin membuktikan karena pewahyuan itu yang membedakan. Haleluya. Pewahyuan itu yang membedakan. Merah darah itu yang membedakan. Glory Jesus. Sehingga melalui perkenan Tuhan, di mana Tuhan menerima seluruh korbannya Habel, maka membuat atribut-atributnya Kain menjadi jelas. Dia berang, dia marah. Amin. Dan yang kemudian dia berbohong kepada Tuhan sesudah dia membunuh saudaranya sendiri, Habel. Tuhan tahu caranya untuk memunculkan warna masing-masing. Amin. Selama ini mungkin Kain terlihat anak yang baik, anak yang manis, anak yang rajin, anak yang giat mengolah tanah. Tapi Tuhan ingin membuat perbedaan. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang anakku dan mana yang bukan anakku. Mana yang orang pilihan, mana yang bukan pilihan. Mana yang anak-anak Allah, mana yang anak-anak duniawi. So, jadi jangan khawatir dengan semuanya itu. Semuanya ada di dalam waktunya Tuhan. Lanjutkan saja dengan langkahmu untuk melayani dia. Yang terbaik yang Anda tahu sesuai dengan yang sudah diajarkan. Maka tiba waktunya terang itu akan menyatakan dirinya sendiri. Haleluya. Praise the Lord. Dan itu yang terjadi di Kejadian pasal 4. Dan kemudian Set di ayat yang ke-25 dilahirkan bagi Adam, menggambarkan kebangkitan untuk menggantikan Habel. Dan itulah gambaran Tuhan Yesus, kematian, dikubur, dan kebangkitan.
Itu berlangsung di penyalipan Mesias. Sekitar 2000 tahun kemudian. Oh, bayangkan Habel sudah melihat programnya Tuhan. Oleh nas kitab suci. Amin. Seorang keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan Habel melihat jauh ke depan. Amin. Dan apa yang berlangsung setelah itu? Peradaban ilmu pengetahuan termanifestasi melalui Kain dan keturunannya. Kota dibangun. Amin. Instrumen-instrumen dibuat. Peralatan-peralatan dari besi, dari tembaga kemudian dimunculkan. Dan itu butuh pengetahuan dan skill dan kemampuan. Dan Kain adalah bapa dari segala para ilmuwan sampai dengan tahun 2020. Tapi Kain adalah keturunan yang salah. Kain adalah keturunan benihnya si ular. Oh, terpujilah nama Tuhan. Peradaban iman kemudian berubah menjadi peradaban ilmu pengetahuan oleh keturunan si ular. Dan sekarang kita berada di peradaban ilmu pengetahuan, dikelilingi oleh keturunan ular yang jauh jumlahnya lebih banyak. Makanya jangan heran Anda melihat pertumpahan darah, kekacauan di mana-mana, peperangan, kebencian, iri hati, kecemburuan berlangsung di seluruh muka bumi ini. Penumpahan darah berlangsung di mana-mana. Dari penumpahan darah yang pertama, Kain oleh Kain membunuh Habel, maka dari yang satu darah tertumpah, maka Anda bisa melihat ribuan jutaan darah manusia tertumpah di atas bumi ini. Sehingga bumi ini pun sudah najis dan kotor dan itu mendatangkan murka Tuhan dan tidak akan lama lagi. Oh, glory Jesus. Haleluya. Kemudian dari Kejadian pasal 4, Anda melihat di Kejadian pasal 5. Apa yang dituliskan di Kejadian pasal 5? Di ayat 1. Anda membaca, inilah daftar keturunan Adam. Inilah kitab generasinya Adam. Amin. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Inilah Adam yang pertama, segambar dengan Allah. Tetapi yang Tuhan izinkan jatuh ke dalam dosa, amin. Oleh satu Adam, seluruh umat manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, tapi oleh Adam yang kedua, oleh satu Adam ini, maka Tuhan memulihkan, menyelamatkan, dan menebus umat manusia. Siapa umat manusia yang dimaksudkan? Mempelai wanita. Orang-orang pilihannya Tuhan. Karena dia hanya menebus dan bisa menebus yang adalah milik kepunyaannya. Meterai Allah itu teguh. Amin. Meterai Allah itu karena dia mengenal milik kepunyaannya. Jelas sebabnya Yesus berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan domba yang hilang. Sebab dialah gembala yang agung. Tidak ada kambing yang akan ditebus selain anak domba. Amen. Selain domba yang adalah miliknya gembala yang akan dicari, ditemukan, ditebus dan diselamatkan. Di luar domba Tuhan tidak akan bekerja apa-apa. Oh, mulialah dia.